Menentukan gradien kita dengan mudah untuk menentukan suatu gradien dari suatu persamaan yang diketahui sebelumnya. Jadi kalau persamaan garisnya sudah ada, maka cara menentukan gradiennya itu lebih mudah. Beda dengan sebelum-sebelumnya menentukan persamaan garis dengan memakai gambar atau dengan memakai dua titik. Materi yang ketiga ini kita bisa menentukan gradien dari suatu persamaan yang diketahui sebelumnya. Di persamaannya harus ada dulu. Caranya cukup mudah. Sebelumnya kita harus ketahui dulu bentuk dari persamaan yang umum dari garis tersebut. Bentuk umumnya adalah Y sama dengan MX ditambah C. Jadi secara umum persamaan garis rumusnya adalah Y sama dengan MX ditambah C. Ya. Dari sinilah lahir beberapa rumusan-rumusan garis yang kita tahu cukup banyak rumusan-rumusan yang dipakai untuk bisa mencari persamaan. Kemudian di sini kita akan menentukan gradiennya. Yang pertama adalah bahwa semua yang ada di sini harus diketahui dulu. Y disebut sebagai ordinat. Kemudian inilah nanti yang kita sebut sebagai gradien. Gradien atau kemiringan, nilai dari kemiringan dari garis itu ya. Kemudian di sini ada disebut sebagai X yang kita sebut nanti sebagai absis. Kemudian yang terakhir ini adalah bilangan konstanta. Jadi C itu adalah bilangan konstanta, konstan tidak berubah-ubah suatu bilangan. Fokus kita adalah untuk mencari gradien yang disebut sebagai N di sini ya. Jadi nanti gradien N itu akan selalu menempel dengan X di sini dia. Kemana X berada, disitulah ada gradien. Gitu ya. Baik. Yang berikut kita buatkan satu contoh. Misalkan kita mempunyai persamaan garis Y sama dengan 3X ditambah 2. Nah, berapakah gradiennya? Tadi sudah saya katakan bahwa nilai gradien akan selalu menempel pada variabel X atau pada absis. Ya. Jadi dalam hal ini gradien ada di sini ya. Ada di X. Dengan mudah kita menentukannya. Maka gradiennya adalah 3. Oke. Jadi dengan mudah kita menentukan gradien. Jadi dalam hal ini gradiennya adalah M sama dengan 3. Simbol gradien adalah M kecil yang disebut meridian, gitu ya. Contoh yang kedua yang akan kita buat, misalkan ada persamaan garis bentuknya seperti ini. Y sama dengan 2 dikurangi 3. Sama seperti tadi dan selamanya seperti itu, bahwa gradien selalu menempel pada variabel X atau dalam hal ini tersebut sebagai absis. Perhatikan di sini yang menempel dengan minus 3, yang menempel dengan X di sini
ada minus. Apakah ini gradiennya minus 3? Ya. Jadi gradiennya adalah minus 3 atau M sama dengan minus 3. Cukup mudah menentukan gradien ketika persamaan garisnya ada. Jadi ya. Contoh lain akan kita buat. Apakah dengan cara yang sama mudah juga? Tentu saja mudah. Misalkan persamaan garisnya adalah 3Y. Ya, kita lanjut. Misalkan persamaannya 3Y sama dengan 2X tambah 1. Nah, walaupun di sini ada angka sebagai koefisien dari X, ini ada 2. Apakah dalam arti bahwa gradien itu sama dengan 2? Tentu saja bukan, ya, bukan. Diperlukan langkah-langkah apabila nilai dari ordinat atau variabel dari Y atau koefisien dari Y-nya bukan 1, lebih dari 1, maka tidak bisa langsung kita buat gradiennya 2, bukan ya, tapi diperlukan beberapa langkah. Nah, tentu saja M-nya akan kita cari dengan beberapa langkah berikut ini. Nah, langkah-langkah penyelesaian yang akan kita tempuh adalah yang pertama, maka kedua ruas, di ruas kiri ada jadi bukan 2 ya, tetapi 2/3. Oke, cukup. Dengan mudah kita menentukannya. Kira